Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat mempersiapkan diri beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur dalam segala kesempatan kita tetap bisa datang menikmati hadirat Tuhan, menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan kita juga bersyukur kita masih terus dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati bersama-sama. Kita khususkan ibadah pada hari ini dengan satu pengakuan, pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Nats pengantar terambil dari Mazmur 70, ayatnya yang kelima. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, setiap keadaan yang kami hadapi terkhusus karena pandemi ini, kami tetap diberi kesempatan untuk menghadap wajah Tuhan di hari yang kudus ini. Sebelum kami memuji nama Tuhan, sebelum kami mengagungkan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah terlebih dahulu kekudusan Tuhan melingkupi kami. Ampuni setiap pelanggaran yang kami buat sepanjang minggu ini Tuhan, hingga kami kudus di hadapan-Mu, kami layak mengagung-agungkan nama-Mu, memberikan persembahan pujian kami dan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan, berkatilah ibadah pada saat ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami bersatu hati Tuhan, menaikkan pujian kami. Dan kiranya Engkau juga berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, untuk kami dapat menikmati apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati perangkat kami, berkati seluruh pelayan yang ambil bagian saat ini. Berkatilah rumah kami ini ya Tuhan, dengan kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagian Mazmur 96, di sana dikatakan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun
kita kenal dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, juga memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk kita tetap kuat dan dapat bertahan di dalam segala keadaan. Ingat dan ingatlah selalu nama Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. menuntun kehidupan kita di tengah situasi yang sungguh-sungguh sulit ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan terus dapat bertahan bersama dengan Dia. Kita terus mengharap kepada Tuhan dan kita memperteguh iman kita kepada Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, tapi satu hal yang pasti, tangan Tuhan memegang, memimpin kehidupan kita. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
datang izin keluh di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, hari ini kami telah menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, dan berkatilah kami semua dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk dapat kami dengarkan, dan itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kami terus dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kami dapat menerapkannya, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Waktu firman ini beracaralah Tuhan, untuk kami benar-benar merasakan sapaan Tuhan melalui mimbar-Mu yang kudus ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu iseng-iseng lihat YouTube begitu ya. Saya tertarik dengan beberapa artis yang mereka berpikir untuk mengadopsi anak. Bahkan di antara mereka ada yang belum berkeluarga tapi berani juga begitu ya mengadopsi anak. Yang membuat saya kagum adalah ketika mereka benar-benar memperlakukan anak-anak ini dengan baik, menyayanginya seperti anak sendiri. Ya saya melihat ada nama-nama seperti Kartika Putri, Yuni Sara, bahkan Selin Evangelista ketika dia bikin status begitu yang kali itu dia sepertinya agak gusar dengan banyak netizen yang membahas atau membicarakan anaknya yang pertama. Karena anak yang pertama ini kulitnya paling gelap, rambutnya keriting, berbeda dengan anak-anak yang lain. Dan semua orang tahu anak yang pertama itu memang anak adopsi. Tapi dia marah sekali karena dia berpikir bahwa
anak ini adalah anak yang manis, ini anaknya dia nggak terima kalau anak ini diperlakukan atau dikomentari yang tidak menyenangkan hati. Dia bilang, ini anakku yang manis, anakku yang paling lembut, anakku yang paling kalem dibandingkan yang lain, anak paling besar yang bertanggung jawab, sayang kepada adik-adiknya dan sebagainya. Lalu kemudian waktu saya juga melihat kasus dari anak adopsi Ruben Onsu ketika anaknya ini dikata-katain begitu sebagai anak pungut oleh anak-anak ABG, anak-anak yang mungkin masih SD atau SMP awal begitu, yang tidak senang, mengatakan kamu itu siapa, kamu itu orang kampung, kamu itu anak pungut dan sebagainya. Ruben pun tidak terima, dia berkata ini anak saya, dia punya papa mama, adik kamu masih kecil, tolong kata-katanya dijaga dan sebagainya. Bahkan dia cari anak itu, sampai anak itu akhirnya minta maaf. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk saya pribadi melihat orang-orang tua di dunia begitu ya, mereka adalah orang-orang walaupun mungkin kehidupan mereka sebagai artis, secara keuangan mereka tidak punya masalah, tapi mereka adalah orang biasa yang juga hidup di dunia begitu, dan mereka juga adalah orang-orang yang statusnya adalah sama seperti kita, hidup dalam dunia yang penuh dosa, dan mereka juga orang biasa. Tapi mereka punya kasih sayang yang begitu besar, dan ketika mereka mengadopsi anak, dan ketika mereka menerima anak ini dalam kehidupan mereka padahal bukan darah daging, itu sesuatu yang mengagumkan untuk saya. Satu kali Ruben ditanya, kenapa begitu? Kenapa Anda cinta sekali pada anak ini? Apakah karena anak ini pintar menyanyi, berprestasi dan sebagainya? Bahkan beberapa orang sempat menuduh ada niatan untuk mengambil keuntungan. Dia berkata, kalau saya ngambil keuntungan, saya sudah kaya raya sekarang. Justru saya terus memikirkan bagaimana caranya mempromosikan dia, memperkenalkan dia, menjadikan dia seorang anak yang mandiri, menjadikan dia anak yang baik, yang berprestasi, yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bahkan nanti kemudian hari dia bisa membawa anggota keluarganya untuk sukses sama seperti dia. Justru kalau hitung-hitungan antara modal untuk promosi dibandingkan dengan pemasukan yang diterima itu jauh sekali, lebih besar daripada biaya promosi. Jadi kalau dikatakan saya mencari keuntungan itu benar-benar tidak tepat. Orang-orang yang ada di sekitar saya tahu betul. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengangkat bahan ini, berbicara tentang adopsi? Ya, saya hubungkan dengan tema kita minggu lalu yang berkata tentang menjadi anak-anak Allah. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, kita ini dianggap sebagai anak-anak iblis karena kita sudah tercemar karena dosa, tetapi Allah karena kasih-Nya mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anaknya. Dan status kita menjadi anak-anak Allah, dan bukan hanya itu, kita adalah ahli waris Allah. Wah, luar biasa. Kalau kita berbicara tentang hal ini memang agak sulit untuk kita bisa terima dengan baik begitu ya. Apalagi kalau kita punya latar belakang orang tua kandung yang mungkin kita anggap kasih sayangnya kurang. Tapi kalau saya pribadi, saya beberapa kali bercerita bahwa saya juga dibesarkan oleh bapak dan ibu begitu, kakak dari ayah saya. Saya tahu betul bagaimana orang yang tidak melahirkan secara langsung tapi bisa punya kasih sayang yang luar biasa. Sampai hari ini saya kalau ditanya lebih dekat mana atau lebih berkesan mana antara orang tua kandung dan bapak ibu yang mengadopsi saya berkata saya justru lebih dekat dengan bapak ibu yang mengadopsi saya. Kenapa ya? Karena saya dari bayi ada di pelukan mereka, ada di dalam bimbingan mereka, kasih sayang mereka, dan kasih sayang mereka tidak kurang-kurang begitu dan luar biasa. Orang-orang yang pernah diadopsi dan mengalami pendidikan yang baik, saya yakin tahu betul. Kita tidak akan pernah meragukan bahwa di tengah-tengah dunia ini masih banyak orang tua, walaupun bukan orang tua secara biologis, dia bisa punya penerimaan kasih sayang yang begitu besar. Nah, kita hubungkan hal ini dengan apalagi Bapa yang di surga. Dia adalah pribadi yang istimewa, pribadi yang sempurna. Tapi ngomong-ngomong soal adopsi, kenapa orang seringkali khawatir begitu ya untuk mengadopsi anak?
Yang sering saya dengar sih adalah kekhawatiran karena kita tidak kenal bibit, bebet, bobotnya seperti apa. Anak ini terlahir karena apa, kasus apa, apakah ini karena free sex, lalu anak ini dibuang dan sebagainya, apakah ini anak dari pria yang tidak bertanggung jawab atau ibu yang tidak bertanggung jawab, ya pokoknya bibit, bebet, bobotnya tidak jelas, seperti apa, takutnya itu nanti mewaris, dosa itu mewaris ke anak ini dan setelah besar dia justru banyak bikin masalah. Ya memang tidak sedikit juga anak-anak adopsi yang memang bikin masalah. Tiba-tiba dia terlibat narkoba, kasus-kasus yang lain dan banyak hal lah. Saya mau berkata, ini tidak bisa digeneralisir bahwa ada juga anak-anak adopsi yang bertanggung jawab, menyelesaikan tanggung jawabnya menjadi anak yang mandiri, anak yang baik dan berbakti. Tapi ada juga yang tidak bertanggung jawab. Nah, kekhawatiran inilah yang seringkali membuat orang akhirnya mencibir atau meragukan anak-anak yang dididik atau anak-anak adopsi ini. Mereka khawatir anak-anak ini tidak bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang anak-anak Allah, ya umpamakanlah kita adalah anak adopsi. Ketika kita melihat anak adopsi yang kurang ajar, ketika kita melihat anak-anak adopsi yang tidak sopan, anak-anak adopsi yang tidak tahu berterima kasih, anak-anak adopsi yang akhirnya justru menyusahkan orang tuanya, bukannya dia mengabdi, bukannya dia bikin papa mamanya bangga, bukannya dia kemudian mengangkat derajat keluarga ini menjadi lebih baik, tapi justru menghancurkan, menyusahkan dan sebagainya, kita akan mencibir dan kita akan berkata kamu anak yang tidak tahu terima kasih. Baik, bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang sudah diangkat oleh Allah menjadi anak Allah, menjadi milik Allah. Apakah kita anak yang sama dengan anak-anak adopsi yang buruk tadi, atau kita menjadi anak-anak yang baik yang membanggakan hati Bapaknya? Sebelum masuk lebih jauh, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membaca 1 Yohanes 3. Saya mulai dari 1 Yohanes 2 ayatnya ke-28 sampai 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Anak-anak Allah. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi,
sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Oke, tema kita saat ini adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran. Kembali lagi seperti yang saya katakan di depan tadi. Umpamakanlah atau anggaplah kita ini adalah anak-anak adopsi. Dan sekarang kita disamakan statusnya dengan anak kandung. Kita juga punya hak waris. Dan status kita sekarang adalah anak-anak Allah. Kita harus berbeda dengan anak-anak iblis. Kita harus berbeda dengan kehidupan kita sebelumnya. Ketika kehidupan kita sebelumnya lebih mengikuti kehendak iblis, kalau kehidupan kita sebelumnya tidak peduli dengan kehendak Allah, tidak peduli dengan ketetapan Allah, sekarang harus berbeda. Ketika kita masuk ke dalam sebuah rumah dan menjadi anak dalam rumah itu, kita harus ikut ketentuan yang berlaku dalam rumah itu. Dan kita harus memberi diri, diasuh, dididik, dibesarkan oleh orang tua yang ada di rumah itu. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang sudah punya anak atau paling tidak kalau belum punya anak sudah pernah jadi anak. Dan juga kita melihat lingkungan di sekitar kita bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Orang tua yang baik, dia akan selalu mengarahkan anaknya ke hal-hal yang baik. Apa yang dikerjakan orang tua, mulai dia mencari uang, bekerja keras, mulai ketika dia mengarahkan anaknya ini itu dan sebagainya, itu semua arahannya adalah supaya si anak ini bertumbuh dengan baik. Fisiknya sehat, otaknya berilmu, mentalnya juga menjadi lebih tangguh, lebih kuat, psikologisnya juga oke, sehat, kepribadiannya bertumbuh juga dengan baik. Semua orang tua punya sasaran yang demikian. Alangkah kesalnya kita ketika kita bawa seorang anak datang ke rumah kita pedulikan segala keperluannya dan segala kebutuhannya kita cukupi, kita didik, kita arahkan dengan baik, tapi anak ini membangkang. Dia terus berkata, aku tidak mau ikut aturan ini. Ya, saya mau katakan bahwa anak-anak yang demikian tidaklah layak untuk menjadi ahli waris Allah atau anak-anak Allah, anak-anak yang punya hak waris. Ya, perlu kebesaran hati dari orang tua untuk tetap menerima anak ini. Tapi kita akan mengatakan bahwa anak ini anak yang tidak sopan, anak yang tidak tahu berterima kasih. Jangankan berkata tentang anak dari luar, anak adopsi, anak kita sendiri pun ketika kita beritikat mendidik, ketika kita beritikat mengarahkan dia ke hal yang benar, ketika kita beritikat memberikan yang terbaik, dan dia membangkang, terus-menerus membangkang, membantah, bahkan melakukan hal-hal yang tidak sopan, tidak pantas, kita akan sangat sedih dan akan sangat kecewa. Seringkali kita harus menghukum supaya anak ini belajar untuk berdisiplin. Kita harus menghukum supaya anak ini menjadi lebih baik. Nah, itulah kasih yang murni dari orang tua buat anak-anaknya. Tentu saja orang tua akan sangat bahagia ketika anak-anak ini mau dididik dengan baik, menurut, taat, patuh, mau diarahkan, dan orang tua juga akan memberikan semua yang dibutuhkannya dengan baik dan tepat waktu. Sementara memang seringkali anak-anak tidak ngerti, dia nggak mau ngerti nih, ketika dia pengen sesuatu ya dia akan maksa minta sesuatu. Misalnya minta kita umpamakan saja minta sepeda. Ya, anak saya juga pernah seperti itu. Saya pernah ceritakan juga kepada jemaat. Mintanya sepeda yang warnanya merah muda, yang ada lampunya, yang ada keranjangnya, yang ada boncengannya. Ketika diajak ke toko sepeda, dia nunjuk satu itu dan dia maunya itu. Padahal kami tahu betul bahwa kualitas sepeda itu hanya bagus warnanya, tapi sangat-sangat tidak baik. Cukup sih uangnya untuk beli itu, tapi sebentar kemudian pasti rusak.
Sementara ada yang lain yang lebih baik, lebih kuat, lebih bagus. Cuma saya minta dia menunda sebentar, tunda sebentar ya, Mama kumpulkan uang untuk beli yang lebih bagus. Kenapa? Yang ada di pikiran saya adalah dia mendapatkan sesuatu yang terbaik dan dia butuhkan sesuatu yang lebih awet, sesuatu yang lebih nyaman untuk dipakai. Tetapi mental kanak-kanaknya dia membuat dia tidak memahami apa yang menjadi arahan saya dan sasaran saya. Ketulusan, kasih sayang yang mau saya berikan, itikat baik yang mau saya berikan, dia benar-benar tidak bisa memahami. Ya, ini sesuatu yang wajar ketika kita menjadi anak tidak paham. Tetapi anak-anak yang sudah dewasa seharusnya bisa berpikir lebih baik lagi. Ketika dikatakan bahwa anak-anak Allah harus melakukan kebenaran, itu menuntut kita menjadi anak-anak yang baik di rumah Allah. Menuntut kita untuk menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih kepada Bapa kita. Menuntut kita menjadi anak-anak yang tahu berbuat benar di rumah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, di ayat-ayat yang kita baca tadi, terutama di ayat yang ke 28, ya, pasal 2 ayat yang ke-28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Tinggallah di dalam Kristus. Ini adalah satu kata kunci untuk kita menjadi anak-anak Allah. Kita berstatus anak Allah, tidak mungkin kita tinggal di luar Kristus. Kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena tanda adopsi, tanda jadi, pernyataan utamanya ketika kita menjadi anak Allah adalah ketika kita percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di saat itulah status kita menjadi anak Allah. Di saat itulah kita dibenarkan dan di saat itulah kita menjadi orang benar. Kita benar bukan karena kita memang selalu melakukan yang benar, tapi kita dibenarkan oleh Kristus. Jadi selalulah tinggal di dalam Kristus. Karena ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita mendapatkan kekuatan. Bahkan ketika Yesus naik ke surga pun, dia mengatakan kepada seluruh muridnya dan termasuk kita, aku akan memberikan penolong untukmu. Penolong yang akan meneguhkan imanmu, penolong yang akan menginsafkan dunia akan dosa, mengingatkanmu akan setiap pelanggaran yang ada, penolong yang akan selalu menghiburmu dan memberikan kekuatanmu untuk hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini. Jadi satu-satunya kekuatan kita adalah ketika kita tetap tinggal di dalam Kristus. Tinggallah di sana, ikutlah dalam pendidikan di sana, ikutlah berjalan sesuai dengan ketetapan dan aturan di sana, dan jangan mencampurkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar. Karena kalau kita mencampurkan diri, berarti kita tidak kudus dan kita tidak benar-benar menjadi pribadi yang layak disebut sebagai anak-anak Allah. Lalu berbicara tentang kebenaran. Anak-anak Allah yang hidup di dalam kebenaran harus punya standar yang jelas. Ya, jadi ketika kita tinggal di dalam Kristus, standar kita adalah firman Allah, tentu saja. Tetapi seringkali kita susah membedakan antara kebenaran yang sejati dengan kebenaran yang subjektivitas. Kebenaran sebenarnya adalah satu keadaan, perbuatan, sikap yang sesuai, tepat, ya, antara pengetahuan dan objek. Sesuatu yang benar-benar tepat, secara aturan umum, pandangan umum itu tepat. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang objektif, bukan yang subjektif. Jadi ketika kita orang-orang yang benar, kita punya standar yang pasti, standar yang jelas. Dan standarnya bukan standar subjektivitas. Saya mau beri contoh seperti ini. Ada sekitar beberapa orang yang buta sejak lahir belum pernah melihat gajah. Lalu dia diminta untuk mendeskripsikan gajah sesuai dengan sentuhan mereka. Jadi mereka dari jarak yang jauh diminta untuk mendekati gajah. Tentu saja orang ini datang dari berbagai penjuru. Ada yang dari utara, selatan, barat, timur, tenggara, seperti itu ya. Dari berbagai penjuru mereka datang ke seekor gajah. Lalu si orang buta ini mencoba menyentuh
menyentuh gajah, ayo sentuh, dan ceritakan bagaimana gajah sesuai yang kamu pahami. Orang yang pertama berkata gajah itu panjang, di bagian ujungnya sepertinya ada yang berhembus, panjang sekali, dan ketika dia menyentuh sepertinya melilit tangannya dan sebagainya. Di bagian ujung ada lubangnya. Lalu yang lain berkata gajah itu keras dan kaku, tajam, sepertinya cukup tajam, mungkin dia pegang gadingnya. Ada yang berkata lagi dia seperti tiang berdiri tetapi berambut. Oh, itu mungkin sedang memegang kakinya. Ada yang berkata lagi dia seperti rambut luas yang ketika diusap dia begitu lebarnya. Ya mungkin dia sedang memegang bagian badannya. Yang lain lagi akan berkata tipis dan lebar. Oh, itu mungkin sedang memegang telinganya. Yang lain lagi yang menyentuh ekornya pasti dia akan berkata lain lagi, kecil dan panjang. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah orang buta ini ceritanya salah? Tidak. Semua mengatakan hal yang benar. Tapi benarkah cukup sedemikian ciri seekor gajah? Tidak. Karena mereka tidak mengetahui keutuhan. Mereka berbicara dengan subjektivitas mereka sendiri, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami. Tapi benarkah ini kebenaran yang utuh? Tidak. Saya berikan contoh yang lain. Orang yang sedang berhadapan berdiri, ya mereka berhadapan, kita sebut saja yang satu menghadap utara, satu menghadap selatan, tapi berhadapan. Ketika kita beri aba-aba, satu langkah ke kanan, ya dua-duanya harus bergerak. Satu langkah ke kanan. Apakah arah mereka akan sama? Tentu saja tidak. Arah mereka tidak akan sama. Lalu kita beri aba-aba lagi setelah mereka melangkah. Saya yakin yang satu melangkah ke kanan versi utara dan yang satu lagi melangkah ke kanan versi dari orang yang menghadap selatan. Dan pasti hasilnya akan berbeda. Kita aba-aba lagi, ayo maju ke depan, satu langkah, mereka maju. Apakah mereka bergerak bersamaan? Apakah mereka ke arah yang sama? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena mereka berada di posisi mereka masing-masing, arah pandang mereka masing-masing, dan kanan menurut yang menghadap utara, dan kanan untuk yang menghadap ke selatan pasti berbeda. Apakah mereka salah? Tidak, tidak ada satupun yang salah. Tetapi mereka tidak mendapatkan kebenaran yang sejati. Kenapa? Karena mereka hanya berdiri di sudut pandang masing-masing. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dunia punya banyak kebenarannya. Khusus kasus COVID ini kita melihat banyak sekali sudut pandang, banyak sekali yang berbeda. Sesama dokter saja pandangannya bisa berbeda-beda. Kita lihat obat, mau minum yang satu bilang jangan karena ini belum resmi. Yang satu lagi bilang minumlah supaya sehat. Jadi mau minum aja kita galau, sama-sama dokter yang menyampaikan. Belum lagi pendapat-pendapat lainnya, ini kasus apa dan sebagainya simpang siur, membingungkan. Itu kalau kita mengikuti dunia dan cara pikir dunia, kita tidak punya pegangan kebenaran yang semestinya. Tetapi ketika kita melekat pada Kristus, kita tahu betul bahwa firman Tuhan adalah kebenaran satu-satunya yang menjadi sumber kebenaran yang utuh dan sejati. Jadi ketika kita mau hidup dalam kebenaran, maka kita harus berpegang kepada firman Tuhan, melekat kepada Kristus, seperti ranting yang terus melekat pada pokok anggur yang benar. Bagaimana caranya? Jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari pergumulan perenungan kita akan firman Tuhan. Meskipun kita ketika membaca agak bingung, ketika membaca ada perasaan yang tidak nyaman dan sebagainya, tapi kita harus terus belajar, kita mau dekat dengan Tuhan. Jangan meninggalkan kebiasaan kita untuk berdoa dan berdiskusi dengan Tuhan. Jangan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita untuk memperkatakan firman Tuhan atau memuji-muji Tuhan. Itu semua kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bangun dan membuat kita makin melekat dengan Tuhan. Walaupun keadaan susah, keadaan sulit,
Harus terus bangun kebiasaan tersebut untuk kita melekat di dalam Tuhan. Belajar untuk selalu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan lebih dulu yang harus kita dengar. Baik itu yang ada di pikiran kita, di hati kita, di perasaan kita. Dengarkan suara Tuhan lebih dulu. Baru kita mendengarkan apa kata-kata orang. Saudara, sangat penting untuk kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bagian yang berikutnya adalah tertulis dalam pasal 3 ayat ke-4 sampai ke-6. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Jadi intinya adalah kita tidak berbuat dosa lagi. Dosa adalah pelanggaran, ya. Dosa adalah sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang salah. Dan dosa itu tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kalau dari pengertian dosa, hamartia, itu seperti papan sasaran, yang namanya benar itu ya benar-benar di tengah tepat sasaran. Kalau anak panah itu meleset ke pinggir, itu sudah tidak tepat lagi, tidak benar lagi. Jadi pelanggaran-pelanggaran kecil pun ya yang kita kerjakan itu adalah dosa. Mari kita belajar sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita melakukan hal yang salah. Kalau ditanya dosa itu apa? Yang pasti dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran terhadap perintah Allah. Apa yang diperintahkan tidak dilakukan, ya itulah dosa. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, jangan dimakan buah itu, tapi tetap dimakan, ya itulah awal dari dosa. Jadi kita harus mulai belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan bilang jangan, ya jangan. Ketika Tuhan bilang iya, lakukanlah, kerjakanlah. Kadang-kadang kita kompromi, itu biasa, kita hidup di tengah-tengah dunia kok, itu sudah biasa. Tetapi kalau kita benar-benar beriktikad untuk menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hati Tuhan, sedikit demi sedikit kebiasaan itu harus dikurangi. Saya tahu Bapak Ibu bahwa kehidupan di tengah-tengah dunia yang berdosa ini membuat kita susah sekali untuk hidup kudus, hidup benar. Tetapi iktikad hati kita untuk semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, itu akan menolong kita hari lepas hari menjadi makin berkenan. Bukan mengikuti keinginan kita sendiri, kesenangan kita sendiri, tetapi benar-benar mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dosa banyak. Saudara menyembah Allah lain, lebih memuja kekuatan-kekuatan lain daripada Allah, yaitu dosa. Saudara berzina itu dosa. Saudara mencuri itu dosa. Saudara tidak menghormati orang tua dan tidak sopan atau melakukan hal yang tidak benar, yaitu juga dosa. Kita semua tahu apa yang termasuk dosa dan tidak dosa. Kecuali ini adalah kebijakan-kebijakan etika. Mungkin kita perlu bertanya kepada hamba Tuhan atau kita perlu berdoa dengan lebih kencang. Tapi sesuatu yang disebut dosa dan bukan dosa itu sebenarnya standarnya jelas. Nah, kalau kita tahu bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan, marilah berjuang untuk meninggalkannya. Dan yang terakhir dikatakan di sini adalah sesuai dengan ayatnya yang ke-10. Ketika kamu menjadi anak-anak Allah yang hidup benar, kamu harus mengasihi sesama. Saudara, kasih seringkali disalah ukur. Jadi begini, ketika ada orang lapar, kita yang mengasihi, kita akan memberi makan. Ketika ada orang yang membutuh pertolongan, maka kita akan beri pertolongan. Tetapi kasih yang diajarkan Tuhan adalah kasih yang benar, kasih yang berjalan dalam kebenaran. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kita mengasihi tetap dalam standar kebenaran Tuhan. Kalau saudara mau punya contoh yang konkret sekali adalah ketika Yesus datang ke dunia. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Jelas sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya si anak ini menanggung hukuman, ya, supaya anak ini mengalami penyalipan. Baik, dikatakan di sana Tuhan mengasihi kita, betul.
Saya mau katakan, kalau Tuhan hanya kasih saja tanpa kebenaran, maka Dia akan berkata kepada kita semua, dosamu diampuni dan beres urusan. Oke, semua diampuni dosanya, selesai. Jadi tidak perlu Tuhan datang ke dunia. Tapi karena kasih Tuhan itu kasih yang punya prinsip, kasih yang adil, kasih yang bertanggung jawab dalam standar kebenaran, maka Dia harus datang ke dunia, menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Jadi kita diampuni tapi tidak dengan cuma-cuma. Ada korban penebusan yang harus membayar itu dengan lunas. Jadi kedatangannya ke dunia adalah wujud kasih-Nya, tapi dalam standar kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah yang begitu penting untuk kita jalankan. Belajarlah mengasihi dengan cara yang benar. Seorang ibu waktu itu pernah berkata kepada saya, usianya juga sudah senior, sudah oma sebenarnya. Satu kali ada seorang anak yang membutuhkan, ini anak diakonia begitu, waktu itu saya menjadi kita nyebutnya apa ya, seperti orang tua wali begitulah, membawahi beberapa anak diakonia untuk memantau pelajarannya, memantau kebutuhan keluarganya dan sebagainya, tapi fokusnya ke si anak diakonia. Lalu si anak ini punya kebutuhan lain begitu. Saya pikir karena saya kasihan, ya sudahlah, toh uangnya tidak terlalu besar, saya pakai uang saya sendiri lalu saya beri. Lalu saya lapor ke ketua diakonia, saya bilang, akhirnya saya kasih deh Bu, gak apa-apalah, kasihan. Lalu dia berkata sama saya, Bu Cahaya, dia bilang seperti itu. Ya, saya masih muda tapi mungkin karena saya hamba Tuhan, dia panggil seperti itu. Bu Cahaya, untuk saya pribadi memberi itu tidak apa-apa. Saya pernah berikan kalung saya yang 10 gram untuk menolong biaya kuliah anak. Tapi satu hal yang harus Bu Cahaya ingat, Bu Cahaya masih muda. Kadang-kadang ketika kita memberi, kita harus benar-benar berhikmat. Memberikan pancing, memberikan modal itu jauh lebih baik daripada kita menyelesaikan persoalan dia saat itu. Mudah sekali kita memberi saat itu, tapi banyak hal kita melanggar. Dan banyak hal kita tidak mendidik dia untuk menjadi lebih dewasa. Jadi lain kali ketika ada persoalan-persoalan seperti ini, coba teliti benar-benar, lihat benar-benar, kita diskusikan bersama. Jangan sampai karena anak itu nakal misalnya uangnya dipakai jajan atau ada hal lain, lalu kita tolong begitu saja, itu sama sekali tidak mendidik dia untuk menjadi lebih dewasa. Saya pulang memikirkan itu. Satu sisi saya pikir saya tipe orang ya kalau sudah kasih ya sudahlah, ngapain juga dipikir begitu. Toh bagi saya selama ini ketika memberi ya pikiran kita adalah persembahan lah, karena Tuhan juga sudah memberkati kita kan ya. Jadi sudah gak usah dipikir-pikir, diingat-ingat begitu. Tapi ternyata di sisi lain kita juga perlu belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada kata kunci di bagian ini yang harus kita perhatikan bersama. Kasih kita harus kasih yang menyelamatkan. Kasih kita harus kasih yang peduli, jangan sampai orang itu terjerumus lebih dalam ke dalam kesesatan. Atau sampai jiwanya masuk ke jurang kebinasaan. Jadi kasih yang terbesar yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita adalah mari tarik dia segera ketika dia berjalan ke arah yang tidak sebenarnya, ke arah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selamatkan jiwanya, kita tarik dia supaya dia menjadi orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, dan dia juga menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika dia menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang hidup benar, anak-anak yang dewasa di dalam iman, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka kehidupannya akan luar biasa. Ketimbang kita memberi dengan cepat tetapi kita tidak mengarahkan dia untuk hidup benar, alangkah lebih baik kita tarik dia untuk makin cinta Tuhan, mengenal Tuhan, menjadi orang benar, dan jiwanya diselamatkan dari kebinasaan. Itulah kasih yang sebenarnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah hidup dalam kebenaran karena kita adalah anak-anak Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita diangkat menjadi anaknya. Bersyukurlah kita memiliki Bapa yang penuh kasih, Bapa yang luar biasa. Bersyukurlah dan jadilah anak yang bisa menyenangkan hati Bapa-bapanya. Hiduplah dalam kebenaran, teruslah tinggal di dalam Kristus, jangan berbuat dosa lagi. Dan mari kita membawa orang-orang di sekitar kita untuk juga menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan dan yang memperkenan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih, pertolongan, kasih sayang Tuhan, kesempatan untuk kami menjadi anak-anak Allah. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang bersedia dididik, dibesarkan di dalam rumah Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, untuk kami mendapatkan perkenanan Tuhan senantiasa, dan kami sungguh dewasa di dalam Tuhan, dan kehidupan kami sungguh dapat menjadi berkat. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang firman yang kami dengar, dan tuntunlah kehidupan kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Isa Masih Raja Wali. Berikut adalah Warta Jemaat tanggal 18 Juli 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Cahaya Kristiningrum atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian hari ini, dan kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah ambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengundang kaum wanita di Gereja Isa Masih Raja Wali untuk hadir dalam persekutuan yang akan diadakan melalui Zoom meeting pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, waktu 17.30 atau setengah 6 sore, dengan pembicara Evangelis Lydia Chandra, dengan tema Abigail, wanita bijak di tengah kondisi yang sulit. Mari bergabung dan bertumbuh menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan. Mengundang remaja Gereja Isa Masih Raja Wali untuk hadir dalam persekutuan yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 jam 19.00 atau jam 7 malam, dengan pembicara Bapak Miming Haryanto MTH, dengan tema YOLO, Dreams, Goal, and Meaningful Life. Persekutuan diadakan melalui Zoom meeting. Link dapat diperhatikan di dalam grup RPK. Kiranya setiap anak muda dapat mempersiapkan diri untuk bersekutu dan bersukacita bersama. Anak-anak sekolah minggu di Gereja Isa Masih Raja Wali dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian gabungan dalam rangka kenaikan kelas yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 jam 10 pagi bersama dengan Kak Marina dari TP Yajang. Kebaktian dilaksanakan secara online melalui YouTube KAA Giar. Dimohon setiap orang tua dapat mengajak dan mengingatkan anak-anak untuk bergabung dalam kebaktian tersebut. Seksi KAA masih membuka kesempatan bagi jemaat Gereja Isa Masih Raja Wali yang rindu untuk mendukung dan bergabung dalam pelayanan anak. Adapun syarat pelayanan yang dapat diperhatikan yaitu: yang pertama, jemaat Gereja Isa Masih Raja Wali berusia 17-30 tahun, sudah dibaptis, memiliki kerinduan dan komitmen untuk melayani anak, cinta anak-anak, bersedia mengikuti pembinaan mengajar dan melayani anak, serta bersedia bertumbuh dan bersekutu dalam KAA GIA Raja Wali. Jemaat yang tergerak dapat menghubungi Saudari Ana ataupun Saudari Aling. Pasutri Giar yang berulang tahun pernikahan di bulan Juli dapat mempersiapkan diri untuk hadir dalam doa syukur yang diadakan melalui Zoom meeting pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 jam 19.00 atau jam 7 malam. Berita duka. Yang pertama, telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Eli Kristina dalam usia 72 tahun pada hari Kamis 15 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Jumat pada tanggal 16 Juli 2021 di TPU Budi Dharma Semper Priok. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus senantiasa dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Cecep Ibrahim
suami dari Ibu Kwang Ayati Mariam, dalam usia 88 tahun. Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 di San Diego Hills, Karawang. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Tuhan Yesus senantiasa dirasakan juga oleh seluruh keluarga besar Ibrahim yang ditinggalkan. Yang ketiga, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Kwi Jao Ju, Papa dari Ibu Sianio dan juga Opa dari Bapak Hengki dan Ibu Ferawati dalam usia 89 tahun pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 di Memoriam Lestari Karawang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sekian warta jemaat pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sembahan video storytelling dari kelas tengah dan besar. Pada zaman Raja Saul, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Daud. Nama ayah Daud adalah Bapak Isai dan dia mempunyai 8 anak laki-laki. Pekerjaan Daud adalah seorang gembala dan memiliki badan yang tidak terlalu besar. Suatu hari, Bapak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan lembah Tarbantin, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Mempunyai pendekar yang bernama Goliat. Goliat memiliki badan yang besar dan memakai baju perang, membawa tombak dan perisai. Lalu Goliat menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal kalau ada bisa mengalahkan Goliat, akan diberi hadiah besar oleh Raja Saul. Lalu Daud datang ke Raja Saul dan berkata, Janganlah menjadi tawar hati karena dia. Aku akan melawan orang Filistin itu. Saul berkata kepada Daud, Tidak mungkin kamu bisa melawan orang Filistin. Kamu masih muda dan orang itu sedang menjadi prajurit di masa mudanya. Tapi Daud berkata kepada Saul, Sudah biasa mengembala kambing dan domba. Aku sudah melawan singa dan beruang demi menjaga domba-dombaku. Tuhan yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Raja Saul berkata, Pergilah dan Tuhan akan memberkatimu. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, jadi Daud tidak bisa memakainya. Keluarlah Daud dan ingin mengalahkan Goliat. Lalu Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Dan ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin pun mentertawakannya karena badan Daud terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui Goliat itu serta mengambil batu dan umpan. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi Goliat. Akhirnya Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah menolong Daud menghadapi Goliat. Tim menolong kita menghadapi Goliat kita masing-masing. Dia juga akan menolong kita supaya bisa melewati pandemi COVID-19. Menolong kita dari virus
dan selalu memberikan kita semua kesehatan. Semangat kepada Yesus memberkati. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan ibadah kami di hari yang indah ini. Kami mau bersatu hati menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengingat saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID ini Tuhan. Baik itu yang sedang berjuang karena terpapar virus COVID, ataupun kami yang berjuang memperbaiki perekonomian pekerjaan kami karena kondisi yang ada. Ataupun persoalan-persoalan lain yang harus kami hadapi. Kami berseru bersatu hati, Tuhan tolonglah kami. Pulihkan keadaan negeri ini ya Tuhan. Pulihkan keadaan bumi ini dan pulihkanlah kami semua. Kami rindu beribadah kepada Tuhan. Kami rindu dapat berkarya lebih luas lagi tanpa ketakutan-ketakutan. Tolonglah kami Tuhan dan rumah kami masing-masing. Cukupkanlah segala keperluan kami dalam keadaan seperti ini. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga yang kehilangan. Tolonglah mereka agar mereka tetap dapat melihat wajah Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan terulur di tengah-tengah kami dan menolong kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu di gereja kami. Anak-anak yang saat ini bergumul karena mereka tidak dapat pergi kemanapun. Mereka terbatas dengan ruangan dan perangkat yang ada untuk mereka dapat belajar dan bergaul. Tapi kami tahu ya Bapak, Engkau juga hadir dalam hati setiap anak-anak ini. Saat mereka kehilangan masa bermain, saat mereka kehilangan banyak kesempatan untuk melihat dunia yang indah, kami tahu ya Bapak, mereka tidak sendirian. Ada kasih Tuhan di tengah-tengah mereka. Kami tahu Tuhan, setiap persoalan yang ada tidak membuat mereka menjadi terhambat dalam pertumbuhan mereka. Karena mereka adalah milik Tuhan. Dan kasih Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan biarlah mereka juga tetap bertumbuh di dalam iman. Dengan segala keterbatasan-keterbatasan yang dapat kami lakukan untuk tetap membina mereka. Tapi kami percaya ketika Tuhan yang merangkul mereka, merawat iman mereka, maka mereka tetap akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang terus berjuang, membagikan firman Tuhan, mengajak seluruh anak-anak untuk memuji Tuhan. Biarlah Tuhan terus memperlengkapi, Tuhan terus memberikan hikmat, dan Tuhan terus memberikan kreativitas untuk mereka dapat berkarya, mengajak seluruh anak-anak makin mencintai Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang tidak henti-hentinya bagi kami. Terima kasih kami telah menjadi anak-anak Allah. Dan kami tahu kami memiliki Bapa yang penuh kasih kepada kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami melangkah dalam 1 minggu ini dengan kegiatan-kegiatan gerejawi, dengan apapun aktivitas kami, pekerjaan kami tahu berkat Tuhan terus tercurah atas kami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini bersatu hati, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera senantiasa. Amin.